Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Restu Meilina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kalian bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat, rajin belajar. Oke, untuk kelas 12 kita masih membahas bab 4 tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah analisis isi dan kebahasaan dalam novel, unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasaan. Ya, kita mulai untuk pembahasan pertama, yaitu unsur-unsur pembangun novel dan unsur kebahasaan. Di dalam pembangun novel itu ada dua unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Perlu diingat, unsur-unsur pembangun novel ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu adalah unsur pembangun yang ada di dalam sebuah cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik, unsur pembangun yang ada di luar cerita. Kalau di unsur intrinsik ini terdiri dari tema, alur atau plot, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Nah, kalau yang unsur ekstrinsik itu terdiri dari biografi pengarang, kemudian ada 5 nilai, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, dan nilai pendidikan. Kemudian unsur kebahasaan dalam novel yaitu untuk menggambarkan tokoh, watak, dan suasana. Jadi pengarang menggunakan perumpamaan atau perbandingan untuk melakukan sesuatu yang dapat ditemukan dalam majas. Jadi kalau unsur kebahasaan ini lebih ke majas-majas. Kita mulai pembahasan yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini unsur pembangun yang ada di dalam sebuah novel ya. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema dalam novel ditulis secara tidak langsung dan menjadi pengemban seluruh cerita. Tema ditemukan dengan cara menyampaikan keseluruhan cerita. Jadi kalau misalkan kalian ingin menentukan atau melihat tema apa yang ada dalam sebuah novel, kalian harus membaca keseluruhan novel tersebut. Dan perlu diingat, tema dan judul itu adalah suatu yang berbeda. Kalau tema itu kan keseluruhan cerita atau gagasan utama, kalau judul ya judul yang harus kalian tulis untuk setiap cerita. Tuh, kemudian yang kedua itu ada alur. Alur itu jalan cerita. Nah, jalan cerita ini mempunyai hubungan sebab akibat. Kemudian dalam alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur konvensional, biasanya disebut dengan alur maju, yaitu cerita dalam novel diceritakan secara kronologis dari awal sampai akhir. Kronologis ini secara urut ya. Kemudian yang kedua, alur non-konvensional, biasa disebut flashback atau sorot balik, yaitu cerita dalam novel menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Kemudian yang ketiga, alur campuran. Alur campuran ini berisi alur maju dan mundur. Jadi di dalam novel ini ceritanya mengisahkan masa lalu dan masa kini. Diingat kembali ya, alur itu terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Kemudian ada yang namanya latar. Latar itu menunjuk pada pengertian tempat, waktu, dan suasana. Diingat kembali ya, kalau latar tempat itu menunjuk pada suatu lokasi, peristiwa yang terjadi dalam sebuah novel. Contohnya itu misal latar tempat itu menunjuk pada tempat di halaman, di rumah, di sekolah, di jalan. Nah, itu adalah latar tempat. Kemudian kalau latar waktu menunjuk waktu. Waktunya itu siang atau malam, sore.
Nah, itu adalah latar waktu. Kemudian latar suasana adalah suasana yang dialami oleh tokoh. Sedih, senang, tertawa, bahagia, menangis. Nah, itu adalah latar suasana. Kemudian yang keempat ada tokoh dan penokohan. Di sini berbeda ya antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Kalau penokohan, pengarang melukiskan fisik pelaku dan melukiskan watak pelaku. Jadi ada perbedaannya. Tokoh itu pelaku yang ada di dalam cerita. Kalau penokohan lebih ke watak si pelakunya ini, watak tokohnya. Kemudian di sini ada jenis tokoh. Jenis tokoh terbagi menjadi 3, tokoh sentral, bawahan, dan tokoh latar. Tokoh sentral adalah tokoh utama yang besar pengaruhnya. Kalau tokoh bawahan, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya. Kalau tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh. Kemudian ada sifat tokoh. Sifat tokoh juga terbagi menjadi 3. Yang pertama tokoh protagonis. Protagonis ini wataknya baik. Kalau tokoh antagonis ini berwatak jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah untuk tokoh protagonis dan antagonis. Yang kelima ada sudut pandang, yaitu cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi. Jadi sebelum membuat cerita, penulis harus menentukan sudut pandang sebagai kunci kesuksesan. Di dalam sudut pandang ada 3 sudut pandang dalam novel. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Biasanya dalam sudut pandang orang pertama ini menggunakan kata jamak seperti saya, aku, atau kami. Kemudian sudut pandang orang pertama juga terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama tokoh utama dan sudut pandang orang pertama tokoh sampingan. Kalau sudut pandang orang pertama tokoh utama ini, si penulis seolah menjadi tokoh utama dalam cerita. Kalau sudut pandang orang pertama tokoh sampingan, tokoh hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Jadi kalau ingin mengetahui dalam novel itu menggunakan sudut pandang apa, kalian harus melihat. Kalau dalam ceritanya itu sudah menggunakan kata saya atau aku, berarti penulis ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga, yaitu menggunakan kata ganti ia, dia, atau langsung menyebut nama tokoh. Kemudian penulis berada di luar cerita yang hanya mengisahkan tokoh dia dalam cerita. Sama seperti sudut pandang orang pertama, dalam sudut pandang orang ketiga terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga pengamat. Kalau orang ketiga serba tahu, penulis ini menceritakan apa saja yang terkait dengan tokoh utama. Jadi penulis tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, dan penulis maha tahu tentang tokoh yang diceritakan. Kalau yang sudut pandang orang ketiga pengamat, si penulis hanya menceritakan sebatas pengetahuannya saja. Jadi pengetahuan penulis diperoleh dari panca indera, baik melihat, mendengar, atau merasakan. Nah, kalau misalkan kalian membaca novel, penyebutannya itu menggunakan ia, dia, atau langsung menggunakan nama tokoh, sudah dipastikan kalau novel tersebut menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir adalah sudut pandang campuran. Jadi si penulis ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga, dinamakan sudut pandang campuran. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Biasanya pesan ini terkait pesan moral yang penulis ceritakan agar kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari biografi pengarang, kemudian ada nilai-nilai dalam cerita. Nah, nilai dalam cerita ini juga terdapat nilai moral, nilai yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, baik atau buruk. Kemudian ada nilai sosial berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat, kesenian, kepercayaan, atau upacara adat. Kemudian ada nilai religius, yaitu berhubungan dengan kepercayaan dan ajaran agama. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ini nilai religius. Kalau nilai pendidikan berhubungan dengan pengubahan tingkah laku yang mempunyai latar belakang pendidikan. Kemudian ada nilai etika, yaitu berhubungan dengan sopan santun, kesopanan dan santun. Yang terakhir, nilai estetika, berhubungan dengan keindahan bahasa, diksi. Nah, diksi di sini adalah artinya pilihan kata. Kemudian ada penyampaian cerita, pelukisan lokasi, dan lain-lain. Jadi nilai estetika ini berhubungan dengan keindahan bahasa yang ditulis oleh si pengarang. Apabila kalian membaca sebuah novel, tulisannya sangat indah, sangat puitis, kemudian diksinya tertata rapi, nah itu masuk ke dalam nilai estetika. Nah, sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan novel. Gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah alat atau sarana yang digunakan pengarang untuk mencapai keindahan dalam karya sastra. Kemudian gaya bahasa juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan itu menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar. Yang pertama itu ada yang namanya personifikasi. Personifikasi adalah bahasa kiasan yang menggambarkan benda mati. Jadi benda mati tidak bergerak ya, seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Jadi benda mati atau barang tidak bernyawa seolah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, daun kelapa itu melambai-lambai ke arahku. Nah, daun pohon kelapa ini kan benda mati atau tidak bernyawa. Kemudian seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Apa itu? Yaitu melambai-lambai. Nah, itu adalah personifikasi. Kemudian ada metafora. Gaya bahasa membandingkan atau bahasa kiasan yang bukan bahasa sebenarnya, bukan arti sebenarnya. Contohnya adalah Ani adalah anak emas. Nah, anak emas di sini kan bukan kata sebenarnya, yang artinya adalah anak kebanggaan atau anak yang pintar. Kemudian Rini tangan kanan ibu guru Tati. Nah, di sini kan tangan kanan itu kan orang kepercayaan. Nah, itu disebut dengan majas metafora, perbandingan atau bahasa kiasan yang bukan berarti bahasa sebenarnya. Kemudian ada metonimia, yaitu penamaan suatu benda dengan menggunakan nama yang sudah terkenal. Contohnya, ayah ke Jakarta naik Garuda. Garuda di sini kan bukan burung Garuda, tapi pesawat Garuda. Ibu kasih contoh lagi, Ani mengendarai Kijang. Nah, Kijang di sini bukan hewan ya, tetapi mobil Kijang. Nah, itu adalah majas metonimia. Kemudian yang kedua, gaya bahasa perulangan. Gaya bahasa yang mengulang kata demi kata, baik di bagian depan, tengah maupun akhir.
Ada dua majas nih. Yang pertama majas aliterasi, gaya bahasa yang mengulang kata pertama yang diulang pada kata berikutnya. Ibu beri contoh. Malam kelam, malam suram, membuat hatiku suram, kapan datang, kapan pergi, usah ditanyakan. Yang merupakan kata perulangan yang mana? Ya betul, kata malam, kata kelam, dan kata kapan. Malam kelam, malam suram, membuat hatiku suram, kapan datang, kapan pergi, usah ditanyakan. Nah itu majas aliterasi. Kalau majas anafora, pengulangan kata pertama pada setiap baris atau kalimat berikutnya. Ibu beri contoh lagi. Semangat pagi, semangat hidup. Saya melangkah, saya berlari, saya berjuang, saya menang. Coba kalian cari kata mana yang merupakan kata pengulangan. Ya betul, yang merupakan kata pengulangan yaitu kata semangat. Semangat pagi, semangat hidup. Saya melangkah, saya berlari, saya berjuang, saya menang. Nah selanjutnya adalah gaya bahasa pertautan. Yaitu suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan. Di sini ada 4 majas. Yang pertama majas sinisme. Perlu diingat ya untuk gaya bahasa pertautan ini. Sinisme gaya bahasa sindiran yang mengandung ejekan. Contohnya, suaramu merdu sekali sampai gendang telingaku mau pecah. Nah itu gaya bahasa sindiran yang mengandung sebuah ejekan. Kemudian ada ironi. Gaya bahasa yang berupa sindiran halus, berupa pernyataan yang maknanya berlainan nih, bertentangan dengan faktanya. Contohnya, dia orang yang tepat waktu, dia hadir saat acara usai. Nah itu kan sebuah sindiran halus nih, tetapi pernyataannya ini bertentangan dengan kenyataannya. Nah itu disebut majas ironi. Kemudian ada majas sarkasme. Itu acuannya lebih kasar atau bisa disebut sindiran kasar. Contohnya, mulutmu berbisa bagai mulut kobra. Nah ini kan sindiran yang kasar ya. Kemudian ada majas satir, ungkapan yang bermaksud menertawakan sesuatu. Di sini contohnya ada, tumben sekali ucapanmu benar, salah minum obat ya. Nah ini ungkapan yang bermaksud untuk menertawakan sesuatu. Sudah paham ya? Kemudian yang keempat adalah gaya bahasa bertentangan. Nah, di sini gaya bahasa yang maknanya bertentangan dengan kata-kata yang ada. Contohnya, di sini ada majas hiperbola. Majas hiperbola, majas yang mengandung pernyataan berlebihan atau bisa disebut lebay, berlebih-lebihan. Contohnya, suaramu terdengar sampai ke ujung dunia. Nah itu kan lebay banget ya, terlalu berlebih-lebihan, makanya disebut dengan majas hiperbola. Kemudian ada majas lilotes. Majas lilotes yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi dari makna sebenarnya. Contohnya, mampirlah ke gubuk saya. Nah itu termasuk ke dalam majas lilotes. Kemudian ada majas paradoks, gaya bahasa yang kata-katanya mengandung pertentangan dengan fakta yang ada. Contohnya, di tempat yang ramai, aku masih merasa sepi. Nah itu kan bertentangan ya dengan fakta yang ada. Karena apa? Di tempat yang ramai kok masih merasa sepi? Nah itu adalah majas paradoks. Kemudian yang terakhir majas antitesis, gaya bahasa yang mengandung gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Contohnya, suka duka kita akan selalu bersama. Contoh lain, mati hidup.
Kemudian tua muda. Nah, itu kan mengandung gagasan yang bertentangan dengan kelompok kata yang berlawanan. Itu disebut majas antitesis. Kemudian majas yang terakhir adalah majas bahasa, gaya bahasa penegasan, yaitu majas yang digunakan untuk menegaskan sesuatu agar memberi efek tertentu bagi yang mendengar. Di sini ada dua majas. Yang pertama, majas repetisi, pengulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang nyata. Contohnya, kita junjung ia sebagai pemimpin, kita junjung ia sebagai panutan. Nah, di sini kan ada pengulangan bunyi. Di mana pengulangan bunyinya? Ya, betul. Kita junjung. Di situ kita junjung ia sebagai pemimpin, kita junjung ia sebagai panutan. Itu adalah majas repetisi. Kemudian ada majas paralelisme, yaitu gaya bahasa yang berusaha mengulang kata atau menduduki fungsi yang sama untuk mencapai suatu kesejajaran. Contohnya, hidup adalah perjuangan, hidup adalah persaingan, hidup adalah kesia-siaan. Mana yang merupakan pengulangan kata? Iya, betul. Hidup adalah perjuangan, hidup adalah persaingan, hidup adalah kesia-siaan. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga setelah kalian melihat video ini, kalian tambah wawasan, tambah paham dengan materi novel ini. Apabila ada pertanyaan, boleh banget silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung menghubungi Ibu juga bisa. Ibu sampaikan kepada kalian tetap semangat, belajar di rumah. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita akan bertemu di sekolah seperti biasanya. Salam semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam literasi. Wassalamualaikum. Terima kasih.